Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama saya Siti Aminah, jurnalis tribuntimur.com. Nah Tribuners, saat ini saya lagi ada di kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah Tribuners, kalau kita lihat di sana sedang ada persiapan nih, ada karpet merah, kemudian ada metal detektor di sana di depan pintu masuk kantor gubernur. Nah, keterangannya sebentar lagi Pemprov Sulsel kedatangan orang penting nih, benar. Jadi pada hari ini Senin 31 Januari 2022, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Jadi pada hari ini Wapres Ma'ruf Amin akan datang ke kantor Gubernur Sulsel dalam rangka mempercepat atau mendorong pemerintah daerah untuk melakukan atau membuat mall pelayanan publik serta mengunjungi beberapa UMKM yang ada di Sulsel. Nah, di sini sedang ada persiapan nih Tribuners oleh pihak Pemprov sendiri, dimana ini tidak seperti biasanya ya penampakannya, ada karpet merah nih. Dan di sini kalau kita lihat pintu masuk yang sebelah kiri itu diberi palang, artinya ini adalah tempat masuk nantinya oleh Wapres. Jadi ada karpet merahnya diberi palang, jadi untuk sementara orang-orang atau pegawai yang ada di Pemprov belum tidak bisa melewati pintu yang ini. Jadi untuk sementara dialihkan ke pintu sebelah kanan. Nah, biasanya Tribuners tidak ada sih alat-alat metal detektor yang ada di sana. Nah, ini disediakan di sana sebagai pengecekan, kemudian baik Tribuners, masih bersama saya Siti Aminah, jurnalis tribuntimur.com, dan saat ini saya sedang berada di halaman kantor Gubernur Sulsel, tepatnya di jalan menuju pintu keluar kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan Tribuners, masih seputar topik kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia atau RI 02 Ma'ruf Amin yang akan berkunjung atau datang langsung ke kantor Gubernur Sulsel pada hari ini. Dan tentunya sebagai orang penting yang datang dari suatu daerah pasti akan dijaga ketat keamanannya. Dan sekarang satuan polisi atau pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar sudah standby di kantor Gubernur Sulsel untuk melakukan pengamanan nih Tribuners jelang kedatangan Wapres Ma'ruf Amin. Dan kalau kita lihat di sana banyak sekali pihak kepolisian yang turun langsung atau bersiap-siap untuk menyambut kedatangan sekaligus melakukan pengamanan saat kedatangan Wapres Ma'ruf Amin. Jadi beginilah suasana di pintu keluar kantor Gubernur Sulsel. Sini pihak kepolisian sudah berkumpul bersama untuk melakukan bagaimana proses pengamanan di kantor Gubernur jelang kedatangan Wapres Ma'ruf Amin. Dan sebagaimana kita ketahui, pada hari ini Wapres Ma'ruf Amin akan berkunjung langsung ke kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, dalam rangka melakukan rapat koordinasi terkait peningkatan mall pelayanan publik atau pembangunan mall pelayanan publik di seluruh daerah termasuk di Sulsel. Tentunya sebagaimana kita ketahui, baru 4 daerah di Sulsel yang memiliki mall pelayanan publik, salah satu diantaranya Palopo, kemudian Bantaeng, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Selayar, menyusul Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Jadi sebagai untuk meningkatkan mutu pelayanan dan perizinan di daerah, tentu harus dibarengi atau dihadirkan dengan adanya mall pelayanan publik. Untuk itu pemerintah pusat dalam rangka mendorong pelayanan publik atau kehadiran mall pelayanan publik di setiap daerah, Ma'ruf Amin langsung mendatangi kantor gubernur untuk melakukan arahan kepada seluruh pemerintah daerah, yang mana nantinya pada rakor ini akan dihadiri oleh seluruh
akan dihadiri oleh seluruh pemerintah daerah atau bupati yang ada di 24 kabupaten kota di Sulsel. Ada yang hadir secara virtual dan ada juga yang hadir secara langsung. Tentunya juga akan hadir Forkopimda Sulsel pada hari ini di kantor gubernur. Nah, Tribuners, dapat saya sampaikan juga bahwa Wapres Maruf Amin akan bertolak dari Kalimantan Utara, Balikpapan menuju ke Kota Makassar atau Bandara Sultan Hasanuddin sekira pukul 12 WITA. Kemudian akan langsung menuju ke kantor gubernur dan melangsungkan rapat sekira pukul 1 siang nanti. Dan usai melakukan kegiatan di kantor gubernur, Wapres Maruf Amin akan mengunjungi keluarga almarhum Sanusi Baco di kediamannya. Jadi telah agenda Wapres Maruf Amin pada hari ini, dan setelah mengunjungi atau bertemu bersilaturahmi dengan keluarga almarhum Kiai Haji Andre Guruta Sanusi Baco, Wapres Maruf Amin akan langsung kembali ke kediamannya di Jakarta. Baik Tribuners, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih, terus ikuti laporan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Tribuners, kembali lagi bersama saya jurnalis tribuntimur.com Siti Amina, dan masih di lokasi yang sama, yakni kantor Gubernur Sulsel Calon Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, Tribuners, menjelang kedatangan Wapres Republik Indonesia Maruf Amin, maka kantor Gubernur Sulsel mulai disterilisasi, dan saat ini tamu-tamu yang datang tentunya akan diperiksa barang bawaannya untuk mencegah adanya barang-barang terlarang yang masuk di kantor gubernur jelang kedatangan Wapres RI Maruf Amin. Dan kita lihat prosesnya di sana. Jadi nama-nama para tamu undangan yang menghadiri rapat koordinasi ini dibatasi. Jadi memang sudah ada list-list yang bisa masuk atau mengakses kantor gubernur Sulsel. Dan setelah itu ada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak keamanan di luar sana. Juga ada dihadirkan metal detektor sebagai untuk mendeteksi alat-alat terlarang yang masuk di tempat ini. Jadi kantor gubernur memang sudah disterilisasi, Tribuners. Jadi seluruh pejabat yang berkantor di sini, tepat di gedung A kantor gubernur, sudah tidak dibolehkan untuk mengakses gedung ini. Jadi hanya tamu undangan yang dibolehkan untuk masuk. Sebenarnya kita ketahui banyak memang pejabat yang berkantor di sini. Ada ruangan asisten sampai ke ruangan-ruangan kepala dinas itu yang berlokasi di gedung utama atau gedung A kantor gubernur sudah tidak dibolehkan masuk lagi. Jadi semua asisten, staf ahli, TGUP, kepala dinas dilarang mengakses tempat ini, kecuali mereka yang betul-betul berkepentingan atau punya akses atau menjadi sebagai peserta pada rapat koordinasi yang dihadiri oleh Maruf Amin pada hari ini. Benar, kita lihat bagaimana prosesnya. Jadi seluruh barang bawaan, handphone dan lainnya dititip, korek api juga diambil, tidak boleh dibawa masuk. Tribuners. Oke. Dan dapat saya informasikan juga Maruf Amin akan tiba di bandara
atau Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin pada pukul 13.05 WITA, sejam lagi dari sekarang, tidak cukup sejam, dan akan tiba di kantor Gubernur Sulsel sekira pukul hampir jam 2 ya, karena acaranya untuk rapat koordinasi ini akan dimulai pada jam 2 nanti siang ya. Setelah itu rapat koordinasi terkait mau pelayanan publik tentunya, dan juga terkait pemberdayaan UMKM. Jadi ada dua dinas yang langsung bersinggungan dengan acara pada hari ini, yakni Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan juga Dinas UMKM. Jadi artinya mereka memiliki akses untuk masuk ke ruangan ini. Kemudian setelah itu acara selesai sekira pukul 3 lewat, dan Ma'ruf Amin bersama istri tentunya juga akan mengunjungi kediaman atau rumah almarhum GH Sanusi Baco. Jadi di sana akan ada diskusi dengan keluarga GH Sanusi Baco. Setelah itu Ma'ruf Amin akan kembali ke Jakarta menggunakan pesawat kepresidenan. Oke, baik Tribuners, itu saja yang dapat saya laporkan pada hari ini. Terima kasih telah menonton live Facebook ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Siti Aminah, jurnalis tribuntimur.com, dan masih di kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urut Sumsel, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, Tribuners, pada kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia kali ini, Ma'ruf Amin juga tentunya disambut langsung atau dihadiri oleh pemilik KAS Building, yakni Bapak Andi Amran Sulaiman, sekaligus saudara kandung dari Partai Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Jadi AAS baru saja tiba di kantor Gubernur siang ini sekira pukul 14:25 WITA di kantor Gubernur Sulsel, dan tentunya dia akan menghadiri rapat koordinasi terkait mal pelayanan publik yang akan dikelar di kantor Gubernur Sulsel, dihadiri langsung oleh Wapres Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Jadi kita lihat tadi Amran Sulaiman juga sempat melakukan kunjungan di beberapa stand pemilik UMKM yang ada di kantor Gubernur Sulsel ini. Jadi Amran Sulaiman sementara menunggu kedatangan Wapres Ma'ruf Amin. Baik Tribuners, seperti kita ketahui pada siang ini sekitar hampir pukul 3 nantinya Wapres Ma'ruf Amin sedikit ngaret ya Tribuners, dari agenda pukul 14.00 sekarang sudah 14.25. Wapres Ma'ruf Amin akan berkunjung ke kantor Gubernur Sulsel pada hari ini, akan melakukan rakor di lantai 2 ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulsel. Dan tadi sebelum salat duhur tadi beberapa pimpinan daerah yakni bupati atau wali kota di 24 kabupaten kota di Sulsel sudah berdatangan nih. Jadi mereka semua akan mengikuti rakor ini. Amran Sulaiman, saudaranya gubernur. Oh iya, siap-siap, insya Allah Pak.
Oke, ada Bupati Lombok Utara juga, Ibu Indah. Oke, baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya laporkan pada hari ini. Terima kasih telah menonton live Facebook ini. Kita masih menunggu kedatangan Mapres RI 02. Sampai jumpa. Baik, Tribuners, masih bersama saya Siti Amni, jurnalis tribuntimur.com. Saat ini Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meninggalkan lokasi, yakni kantor Gubernur Sulsel Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Tadi Wapres Ma'ruf Amin telah menghadiri sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan juga Pemberdayaan UKM di lantai 2 ruang rapat kantor Gubernur Sulsel. Dan sekarang rombongan telah pergi menuju ke kediaman keluarga almarhum AGH Sanusi Baco. Baik, tadi Pres Ma'ruf Amin beserta istri tiba di kantor gubernur sekira pukul 15.00 dan terlebih dahulu kemudian langsung menghadiri sosialisasi MPP dan pemberdayaan UMKM di lantai 2 kantor Gubernur Sulsel. Dan Tribuners, beginilah kondisi. Kita lihat sekarang sudah tidak lagi disterilkan, area sudah mulai dipadati oleh masyarakat ataupun orang-orang. Tadi agenda di ruang rapat pimpinan sekitar 1 jam lebih. Ada diskusi juga bersama pihak UMKM dan juga kunjungan langsung ke lapak-lapak atau yang disediakan oleh para pelaku UMKM yang memang pasarnya sudah mulai luas, Tribuners. Inilah kondisi pasca kedatangan Wapres. Baik, Tribuners, cukup sekian dapat saya laporkan pada hari ini. Terima kasih telah menonton live Facebook ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Galaktika ya. Suasana jelang kunjungan Wakil Presiden di kediaman almarhum Andre Guruta KH Sanusi Baco. Seperti diketahui, AGH Sanusi Baco yang merupakan sahabat dari Kiai Haji Ma'ruf Amin itu dijadwalkan berkunjung ke kediaman almarhum AGH Sanusi Baco sore ini dan disambut oleh keluarga mendiang Sanusi Baco. Sebab saat Andre Guruta meninggal dunia, Wapres Ma'ruf Amin tidak sempat
melayat begitu. Ini sejumlah pasukan pengamanan sudah bersiaga di lokasi, termasuk Pas Pampres, polisi militer, dan kepolisian. Jadi saat ini masih menunggu kedatangan iring-iringan rombongan dari Wapres Ma'ruf Amin yang dijadwalkan tiba sore ini setelah berkunjung ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Agenda kunjungannya sendiri di Makassar yaitu mulai dari kantor Gubernur dan sore ini di kediaman Haji Hasan Sibacot. Lokasi saat ini sudah di sterilisasi. Pas Pampres berjaga di gerbang masuk ke kediaman Haji Hasan Sibacot. Di sana yang kelihatan. Oh, right. Berapa itu? Dari siapa? Atas nih. IPA. Nanti jadi juga pokok televisi itu merekam.
Amin. Pakai celana panjang, pakai sarung. Masuk. Di dalam ini, di dalam ini. Iya. Melanggar ya. Iya, melanggar rumah saya. Bukan dia. Sudah masuk dalam rumah. Sudah masuk. Itu juga anu aja. Masuk itu mobilnya lihat Anda lihat ki. Mobilnya mana dia? Dia mau ke mobil nanti. Orangnya. Di televisi mau Bukan mau televisi saya, itu terus mereka. Masih ke bandar lagi. Datang. Kita ambil akses ke sini langsung Jam 5 tuh saya di sini. Bentar jadi sini. ada gitu bilang santunan ke apa Pak? Yang itu mana tiang? Kamu dapat ya? Kenapa? Hah? Anu Willy. Willy. Iya. Ada. Saya kan dulu ada wartawan Kodam. Lama kan dari 2016. Sampainya Andi Maruka. Saya pandang di Semarang. Anu mak geser aja. Saya kenapa ndak koordinasi sama orang? Enggak lanjut ya Pak Hasmulyadi. Oh, ya, sekali dulu. Ya tanya, udah sama. Ya, selamat siang Tribuners. Siang ini saya berada di rumah duka Prof. Dr. Tandi Roma Andi Lolo yang merupakan salah satu guru besar di kampus Unhas yang juga merupakan mantan Bupati Toraja. Beliau wafat pagi tadi dan saat ini disemayamkan di rumah duka yang berlokasi di Jalan Baitur Rahman, Kota Makassar. Kita lihat seperti apa suasananya. Ini sudah mulai dipadati oleh kolega ataupun kerabat begitu. Ini karangan bunga juga sudah memadati di halaman depan rumah almarhum. Ini salah satunya dari HM Salatu keluarga. Ini dari Rektor Unhas juga, karangan bunga dari Rektor Unhas sudah terpasang di sini. Dari Wali Kota Makassar. Dan banyak lagi karangan bunga yang sudah terpasang di halaman depan rumah almarhum. Suasana di dalam rumah ya belum begitu ramai, namun beberapa kolega sudah hadir.
Tribuners, Prof. Dr. Tandi Roma Andi Lolo ini adalah Bupati Tanah Toraja periode 1989 19. Baik, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di rumah duka almarhum Prof. Tandi Roma Andi Lolo yang merupakan mantan Bupati Tanah Toraja dan juga guru besar Universitas Hasanuddin yang pada Senin dini hari tadi tutup usia di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Nah, jadi rumah duka almarhum ini berada di Rantai Malambe, Minanga, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja, atau berada di belakang pesantren Sanawiyah, Kecamatan Mengkendek. Saat ini jadi kerabat dan keluarga almarhum mulai mendatangi rumah duka. Beberapa kerabat melakukan kegiatan pembersihan di sekitar rumah duka almarhum. Jadi informasi yang kami peroleh saat ini mendiang atau jenazah almarhum Prof. Tandi Roma Andi Lolo sudah berada di rumah duka di Makassar. Rencananya jenazah akan dibawa ke Toraja pada hari Rabu mendatang. Namun rencana itu masih tentatif, di mana pihak keluarga masih akan melakukan atau masih menunggu anak dari almarhum yang saat ini berada di luar negeri. Jadi Tribuners, rumah duka almarhum ini berlokasi di Rantai Malambe, Minanga, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja, atau lebih tepatnya berada di pesantren di Kecamatan Mengkendek, berada di belakang pesantren. Jadi yang ada di depan saya inilah rumah almarhum di Toraja. Jadi memang di sini sudah ada beberapa kerabat dan keluarga almarhum yang datang ke rumah duka. Beberapa di antaranya melakukan kegiatan bersih-bersih di sekitar rumah duka almarhum.
biasa kegiatannya almarhum kalau ke Toraja itu. Dengan pangmen tuh BPS itu pakai UPI kalau enggak keluarga. Kalau enggak kangen domino sama kerabatnya. Apa itu? Jadi tadi kami sudah berbincang dengan salah satu keluarga almarhum. Jadi semasa hidup ketika datang di kampung atau pulang ke rumah di Toraja ini, almarhum itu biasanya bersama warga sekitar bermain domino atau gaple untuk menghibur diri. Jadi memang almarhum ini untuk warga sekitar Rantai Malambe dikenal ramah bermasyarakat. Nah, terbukti tadi Tribunas telah adanya kabar meninggalnya almarhum, warga atau tetangga almarhum langsung datang ke rumah duka. Mereka beberapa warga ini kemudian dengan inisiatif sendiri melakukan kegiatan bersih-bersih di sekitar rumah almarhum. Jadi inilah di depan saya atau di depan kamera ini Tribuners merupakan rumah dari Prof. Tandi yang berlokasi di Rantai Malambe, Minanga, Kecamatan Mengkende, Kabupaten Tanah Toraja. Nah, jadi perlu saya informasikan Tribuners bahwa saat ini jenazah almarhum Prof. Tandi yang merupakan mantan Bupati Tanah Toraja dan juga guru besar Universitas Hasanuddin sudah berada di rumah duka di Makassar. Namun rencananya pihak keluarga akan membawa jenazah almarhum ke Toraja pada hari Rabu mendatang. Namun terkait rencana itu ya masih tentatif Tribuners, karena memang kedua anak almarhum saat ini masih berada di luar negeri. Jadi kemungkinan keluarga akan menunggu kepastian setelah dua anak almarhum tiba di Makassar. Apakah almarhum akan dibawa ke Toraja atau seperti apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di jalan utama, jalan arus utama di Kota Parepare, Jalan Bau Masepe, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Di depan kita saat ini HIPMI, Himpunan Pelajar Mahasiswa Parepare, melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Bau Masepe dengan memblokade jalan Bau Masepe ini ya teman-teman. Terlihat juga sudah ada pihak-pihak keamanan yang mengamankan jalannya aksi. Kita lihat. Nah, kita lihat ini salah satu anggota peserta aksi melakukan orasi seperti yang kita lihat. Kalau dilihat dari spanduknya teman-teman, tertulis prestasi tak sebanding lurus dengan kinerja birokrasi. Itu salah satu poin tuntutan hal yang disuarakan. Jadi kawan-kawan sekalian, hari ini kita mengangkat prestasi tak sebanding lurus dengan kinerja birokrasi. Dalam hal ini, apa yang diraih sebagai awan Kota Parepare hari ini tidak mencerminkan sama sekali apa yang terjadi di Kota Parepare, kawan-kawan. Betul tidak? Betul! Maka dari itu, take stop pencitraan. Kita teriakkan hari ini. Artinya, pencitraan itu bukan semata-mata hanya untuk pemimpin dan penguasa pada Kota Parepare ini, tapi betul-betul untuk dicerminkan ke Kota Parepare, teman-teman. Betul! Betul tidak? Maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang notabene tidak bisa diselesaikan secara damai, harusnya diselesaikan betul-betul secara pendampingan terhadap anak. Tapi nyatanya ini ditinggalkan, teman-teman sekalian. Masih layak dipandang sebagai kota layak anak, kawan-kawan. Maka dari itu kami menuntut kawan-kawan sekalian kepada penguasa, kepada pimpinan dari Kota Parepare ini untuk betul-betul memperhatikan kota layak anak itu, kawan-kawan. Di mana anak-anak jalanan yang harusnya diwadahi, bersekolah, dipungut dan ditindak, kawan-kawan. Betul tidak? Betul! Tidak dibiarkan saja begitu, teman-teman. Oleh karena itu, untuk menjaga ritme pergerakan, maka saya minta kawan-kawan sedang melanjutkan orasi. Ya, seperti yang kita lihat teman-teman, Tapi Kota Parepare bakal melihat anak di dalam jalanan dan diberikan pendidikan yang layak. Tidak sosial yang pendidikan harusnya turun untuk memperhatikan anak di Kota Parepare. Anak di Kota Parepare 5 tahun tahun tapi apakah Kota Parepare setuju dengan itu? Kota Parepare setuju? Tidak tidak. Itulah kenapa kita seluruh kami dari Parepare turun ke jalanan untuk mengingatkan kota kita, kota tercinta kita agar pendidikan anak-anak itu yang paling penting. Yang kedua, anak harus bisa mendapatkan hak yang layak, tidak dikenakan kekerasan seksual. Di mana ini Kota Parepare terkenal dengan kota yang kekerasan seksual untuk anak. Halo mahasiswa, halo pelajar, halo rakyat Indonesia. jadi di sini juga kita sudah lihat bahwa ada pengalihan arus daripada aksi tersebut. Jadi di sini pihak kepolisian melakukan pengalihan arus di tepat sebelum lampu merah di perempatan Jalan Bau Masepe ya. Di sini pengendara diarahkan ke jalan ini untuk
Ya, jadi bagi pengendara yang dari arah Jalan Bau Mas CP, dari arah yang mau melaju ke kota, diharapkan bisa mencari jalan alternatif agar supaya menghindari kemacetan di Jalan Bau Mas CP, karena ada masa aksi, ada HIPMI Pare sedang melakukan aksi, sehingga ya ini kita lihat arus lalu lintas menjadi sedikit terhambat dan dialihkan. Seperti ini ya, teman-teman, pihak kepolisian sudah memantau, mengawasi aksi mahasiswa tersebut. Baik, teman-teman Tribuners dan Facebooker, mungkin cukup sekian pemantauan kita di lapangan terkait aksi HIPMI Pare ini. Teman-teman, cukup sekian pemantauan kita. Dia cari aksi HIPMI Pare ini. Terima kasih. Halo, selamat pagi Tribuners. Saat ini saya berada di Desa Rantai Damai, Kecamatan Walendrang Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Di tempat ini akan berlangsung penanaman padi perdana oleh Bupati Luwu, Basmin Mataya, di mana Bupati Luwu baru saja hadir di lokasi ini. Kita saksikan videonya. Langsung turun sawah. Halo, datang di Rantai Damai. Sendiri ya, bos tepak Kapolsek di sini. Tribun, calik. Iya.
Tabe. Bupati akan melakukan bersama Gubernur yang didampingi Bapak Profesor Dr. Arya Wardihan, KWS, Direktur STP Unhas. Kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur Universitas MSc, ahli bidang pertanian Unhas. Kemudian Camat Walendrang Timur, Kapolsek, kemudian Dan Halil. Selain Bupati Luwu, hadir pula Ketua DPRD Rusli Sunali dan seorang profesor dari Unhas pada kegiatan ini. Bapak Profesor Dr. Andi Wardihan, Cindran MS, KWM, Direktur SMP. Kemudian Bapak Profesor Dr. Yunus Sultan, beliau adalah ahli dalam bidang pertanian. Ya, datang Naruto sambali kun. Coba banget eh. Dua, tiga. Mantap. Itu Bu. Nulis ini yang penting. Tanam. Biasa banyak terus. Ranking 1 Ketua DPR. Ya. Tapi sedikit sambilan. Selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Desa Pude, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Di perkampungan nelayan ini kita akan menjumpai seorang nahkoda KM Darmawan Jaya yang kapal tersebut kemudian tenggelam di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan asalnya dari sini, dan seorang nahkoda bernama Darmawan telah diselamatkan oleh kapal nelayan yang melintas dari Kabupaten Selayar ke Kabupaten Bone. Yang kita akan mendengarkan mereka bisa selamat di tengah hantaman ombak di laut Kabupaten Kepulauan Selayar.
Berapa lama Pak di terapung ini? 4 hari. 4 hari. Itu pas dilihat oleh nelayan itu malam atau siang? Siang, jam 9 Jam pagi. pagi. Saya datangi ke nelayan tuh. Ya. Saya mendayu sampai di nelayan itu. Sampai sedikit kejadian. Pada pas tiba di situ naik ke perahu menghubungi seseorang. Enggak, karena tidak ada jaringan lama. Sampai di situ saya dibawa ke Pelabuhan Bajoy. Iya. Jaringan hubungi semua kalau. Jadi selama di tengah laut ini kita berdua, apa yang kita lakukan itu? Nggak ada, hanya berdoa saja semoga ada pertolongan. Maksudnya apa yang kita tidak ada makanan kita Nggak ada hindari. sama sekali. Dan selama 4 hari Tidak makan. tidak makan. Nggak makan, nggak ada. Air laut saya diminum. Nggak juga. Nggak, pokoknya bertahan saja. Bertahan saja. Lokasi kejadian kan di Kayuadi ya? Ya, Kayuadi. Ditemuin di Kalitoa. Ya. Berapa mil jaraknya antara Jauh, sekitar kurang lebih 100 mil. 100 mil? Berapa jam Pak dari Selayar? Satu malam. Kalau pakai kapal ya, normal ya? Nah ini pakai gabus. apa adanya? Angin itu. Angin saja. Timbaran. Kayuadi Timur. Jadi waktu kapal tenggelam Pak, apa yang dinaiki? Itu gabus. Oh gabus. Berapa jam baru dapat nelayan? Waktunya hari. Lama, 4 hari baru dapat. Jadi kita berpegang terus di gabus itu berdua. Berdua di situ terus di gabus. Waktu dapat nelayan bagaimana? Teriaki nelayan yang Saya melintas? menteriaki nelayan baru tidak mendengar. Oh ada beberapa kapal kita lihat sebelum kita nyamperin kapal nelayan Bone ini? Atau hanya kapal yang dari itu? Dari yang lain? Hanya dia. Usahanya pertama berteriak tapi nggak didengar. Tidak mendengar, jadi saya mendayung selama 4 jam. Saya mendayung sampai situ. Tapi masih wilayah Kayuadi Pak ya, masih kayu. Misalnya tinggal 4 hari pencarian, nah wilayah situ jadi apa sih? Jadi ini dihentikan Pak pencarian oleh tim SAR. Untuk hari ini sudah diberhentikan pencarian. Harapannya ini Pak kepada pemerintah Terhadap 2 rekan. Dua rekan harapan kepada 2 rekan tadi yang sampai saat ini belum ditemukan. Ya itu saja harapanku, semoga seperti saya lah ditemukan nelayan kan. Semoga seperti saya lah ditemukan. Yang belum selamat siapa lagi namanya? Yang mana? Berhasil diselamatkan. Yang belum hanya Rahmat dengan Arijaya Pratama. Itu katanya kemenakannya? Ya, kemenakan satunya. Anak saya Pak. Yang belum ditemukan. Anak saya. Oh bapak, kita bapaknya. Itu kapalnya Pak terbelah atau langsung tenggelam? Terbalik. Oh terbalik. Sini mana? Ini adalah salah satu abk bernama Mona asal Flores. yang juga selamat, bernama Mona asal Bogor, Sulawesi Tenggara, juga selamat bersama nahkoda Darmawan Jaya. Tidak ada rasa sakit-sakit selama 4 hari lalu. Perut sakit. Perut sakit sampai saat ini. Masih sakit sampai saat ini. Ya mungkin lapar. Jadi pada saat terbalik kapal langsung kita tidak terpisah berdua nih. Enggak, ini lain. Ini baru dia naik sama saya. Waktunya terbalik kapal, saya sendiri. Iya. Saya sendiri tapi saya pegang memang itu raki. Iya. Nah, saya lompat, tiba-tiba ada yang muncul di belakangku.
Yang 3 ini bisa ya? Bisa, tapi saya selalu mencari terus lokasi situ. Saya masih sambil teriak-teriak sebut namanya. Tapi saya tidak malam ini gelap. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Itu rencana langsung nerus atau memang singgah di Selayar? Mau singgah di Kajuari. Oh, mau singgah di Kajuari. Untuk perbaiki mesin karena rusak mesin samping itu kan 2 mesin. Tiba-tiba dihantam ombak, Pak. Ini surat izin berlayarnya keluarnya tanggal berapa, Pak? Hari Jumat, nggak tahu tanggal berapa. Tanggal 21 kan. Iya. Tanggal 21. Sebelumnya sudah tahu bahwa ada tidak diizinkan untuk berlayar. Memang ada izin layar itu, tapi saya belum mau berangkat karena belum ada rekan-rekan tuh untuk mau berangkat teman-teman. Iya. Nah, mulai itu belum ada, jadi saya tunggu dulu untuk ada. Kalinya ada baru sih berangkat malam Senin. Oh, ada yang Ya, ada banyak teman kesana. yang kapal berangkat ya. Iya, sama-sama. Tapi bisa begitu bagaimana ceritanya? Bisa karena saya kan lambat jalannya. Oh, karena rusak mesin bahan samping. Jadi dia tinggalkan saya semua. Waktu kena gelombang tinggi itu, Pak, bagaimana anunya awalnya? Begitu. Pernah saya dapat gelombang tinggi. Angin. Oh, angin. Oh, angin. Pernah saya dapat gelombang tingginya. Angin yang membuat kapal terbalik. Jadi itu posisinya pada saat terbalik kapal langsung tenggelam atau mengapung Belum, misalnya? itu terbalik, kembali lagi, baru garam ya. Iya. Kembali tenggelamnya lama itu kalau waktunya terbalik lama dulu, baru dia kembali lagi itu langsung. Dalam insiden ini kira-kira total kerugian material yang Anda taksir berapa itu? Banyak. Ratusan. Kalau muatannya saja berapa itu? Hanya 48 ton. Itu ada 800 jutaan ada ya? Dengan kapal. Dengan kapal udah sampai 500-an? Lebih. Oh, 600 juta ya? Beras ya sekitar segitu. 48 ton. Iya, 48 ton. Sini Pak, 1, 2. Ini apa dulu? Lagi. Nah, ini nyerah yang terima Bu Andi. Bu Andi, sini. Bu Andi sini. Ganti-ganti ya. Boleh Pak, mendampingi. Ya. Dalam fotonya kamera ini saya serahkan rekomendasi. Ini dari KSPC bersama-sama katanya Apindo tadi mewakilkan. Balik ke sini, kasih balik. Sudah balik. Balik ke situ ya. Ya, foto bersama dulu. Tadi ada yang cendera mata mana? Berangkat mata. Siapa? Ya Gorontalo, terima Gorontalo. Sulawesi aja yang terima coba. Gorontalo. Ibu Rahmi. Hanya bernilai 1.000 rupiah. Ibu Rahmi. Gorontalo. Rahmi ada di. Rahmi terima ya, Rahmi. Ini buat apa? Ini buat serahkan ke Kita lihat.
izin Pak. Dari Tribun Pak. Apa? Buat media Tribun Timur. Itu Ibu Epi nanti cara yang ini. Oh iya. Ayo Bu, tolong Bu. Tolong wawancara. Bisa minta sedikit komentarnya Bu soal sejumlah aspirasi tadi dari serikat pekerja ataupun sejumlah akademisi dan HIPMI. Ya, kami di sini Komite 3 dalam rangka menginventarisasi permasalahan yang akan permasalahan masukan-masukan, menginventarisasi masukan yang kami akan masukkan ke dalam rancangan undang-undang yang akan kami buat. Dan semua itu sebetulnya apapun yang disampaikan oleh beberapa teman kita sebetulnya sudah banyak juga kami bahas dan memang itu sudah kami tampung dari seluruh Indonesia dan insya Allah itu semua akan masuk ke dalam kita perjuangkan nanti di Senayan Bu. Oh iya, terima kasih Bu. Iya. Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot, tentu saja edisi 31 Januari 2022. Tentu saja siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik Tribuners, informasi pertama datang dari Kota Palopo, di mana polisi sisir Mancani Palopo pasca konflik antar kelompok. Personel gabungan Polres Palopo dan Kodim 1403 Sawer Gading dan Satpol PP Kota Palopo melakukan penyisiran di Kelurahan Mancani, tepatnya di Kecamatan Taluanua, Palopo, di mana penyisiran ini dilakukan pasca terjadinya konflik antar kelompok di kelurahan ini. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan sejumlah senjata tajam dan senjata api yang digunakan. Untuk informasi lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan rekan Arwin. Halo, selamat siang reporter Arwin. Selamat siang rekan Kinan dan Tribuners. Ya, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi Mancani sampai saat ini? Ya, saya gambarkan sedikit rekan Kinan bahwa di Kelurahan Mancani ini merupakan salah satu wilayah rawan konflik dan juga memang sempat terjadi konflik beberapa kali antar kelompok di kelurahan ini, yaitu warga dari lingkungan Uri dan warga lingkungan Batu. Persoalan ini sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir rekan Kinan dan Tribuners, dan kejadian terakhir itu pecah pada beberapa bulan yang lalu yang menimbulkan satu orang korban jiwa. Nah, pasca terjadinya konflik ini, petugas kembali turun melakukan penyisiran pada Senin 31 Januari 2022 siang ini rekan Kinan dan Tribuners. Jadi ada petugas dari Polres Palopo, Brimob, juga ada dari Satpol PP, kemudian dari TNI juga. Ya. Penyisiran ini dilakukan dalam rangka meminimalisir adanya konflik lanjutan. Jadi rumah-rumah diperiksa satu persatu itu. Jadi petugas mengamankan barang-barang senjata tajam dan senjata api. Begitu rekan. Ya baik, dalam penyisiran berapa banyak personel yang diturunkan? Ya, dalam kegiatan siang tadi ada 4 peleton personil dari Polres Palopo, kemudian 1 peleton personil Brimob DKO Baibuta, kemudian 1 peleton dari petugas TNI dan 1 peleton petugas dari Satpol PP. Jadi total personil ada sekitar 200 orang, begitu rekan. Oke baik, berapa banyak barang bukti senjata yang ditemukan? Jadi dalam penyisiran tadi petugas berhasil mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti
senjata tajam dan senjata rakitan, diantaranya 4 buah anak busur, kemudian 2 buah ketapel atau busur, kemudian 2 buah senjata api rakitan, kemudian ada 8 butir amunisi peluru tajam, kemudian 1 amunisi peluru karet, dan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Palopo untuk diamankan. Oke, baik. Terima kasih rekan Arwin untuk informasi lengkap yang telah Anda jelaskan. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan AKBP M. Yusuf Asman. Berikut liputannya. Ya, baik Tribuners, itulah tadi informasi yang telah disampaikan oleh reporter Arwin. Dan terima kasih rekan Arwin, selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya, jangan kemana-mana seusai jeda berikut. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih menyaksikan live report on the spot dan tentu saja masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Baru di mana destinasi wisata Diana Waterpark baru recommended untuk dijadikan tempat berakhir pekan bersama keluarga. Cari tempat liburan bareng keluarga di Kabupaten Baru, destinasi wisata Diana Waterpark sangat recommended untuk dijadikan tempat berakhir pekan, khususnya bagi keluarga. Di mana Diana Waterpark ini tepatnya di Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Banyak varian wahana yang ada di Diana Waterpark ini, mulai khusus anak-anak dan hingga orang dewasa. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Darullah. Halo, selamat siang rekan Uul. Ya, siang Mbak Kinan. Bisa Anda jelaskan sampai saat ini bagaimana dengan kondisi keramaian pengunjung di Diana Waterpark? Iya, benar, selamat siang. Diinformasikan bahwasanya kondisi keramaian destinasi wisata Diana Waterpark yang ada di Kabupaten Baru saat ini menjadi buruan wisatawan yang ada di Sulawesi Selatan. Karena di Diana Waterpark ini seperti yang kita ketahui wahananya cukup lengkap ya, mulai dari khusus anak-anak hingga dewasa. Jadi untuk saat ini pengunjung yang datang berwisata di Diana Waterpark ini dimayoritas oleh keluarga atau serombongan keluarga. Selain itu banyak juga pasangan pengantin baru atau suami istri dan baik yang jalan-jalan bersama teman maupun pacarnya. Karena selain pemandian khusus anak-anak juga banyak spot-spot foto yang cukup menarik untuk dinikmati di Diana Waterpark ini. Yakinan. Ya, baik. Berapa tiket untuk berwisata di Diana Waterpark, rekan Uul? Ya, dari informasi di Diana Waterpark bahwasanya tiket untuk pengunjung itu hanya 35.000. Jadi tiket di sana tidak menguras dompet ya Tribuners, hanya 35.000 untuk per orangnya. Itu berlaku di semua hari, tidak hanya berlaku pada hari Sabtu Minggu. Biarpun hari di luar hari weekend atau hari Sabtu Minggu itu harganya sama, itu 35.000. Baik itu untuk anak-anak maupun dewasa, harganya sama. Keyakinan. Nah, yang disediakan di Diana Waterpark, rekan Uul? Iya, jadi spesialnya di destinasi wisata Diana Waterpark ini adalah beragamnya wahana yang disediakan oleh pengelola, sehingga destinasi wisata ini memiliki daya tarik tersendiri. Wahana tersebut seperti pengunjung bisa menikmati pemandangan alam dari ketinggian. Kemudian ada spot berenang di kolam dewasa, ada wahana seluncuran air, kolam renang anak, ada juga taman bunga warna-warni,
ada spot foto yang lumayan unik untuk memanjakan pengunjung. Kemudian ada wahana pemandian anak, dan selain itu ada juga disediakan flying fox untuk dinikmati oleh pengunjung yang datang ke Diana Waterpark. Jadi wahana yang ada di Diana Waterpark ini cukup komplit ya untuk memanjakan pengunjung yang hadir ke sana, sehingga wisatawan yang berkunjung ke Diana Waterpark ini tidak merasakan rugi untuk berkunjung ke Diana Waterpark. Ya, Ya, baik. Terima kasih rekan Darullah untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung bersama dengan Bapak Syahrudin selaku pengunjung Diana Waterpark. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih, kami memilih Diana Waterpark karena kami menganggap Diana Waterpark adalah salah satu wahana yang lengkap di Kabupaten Baru. Ya. Di mana di Diana Waterpark ini wahananya cukup lengkap. Karena ada seluncuran untuk anak-anak, seluncuran untuk orang dewasa, kolam untuk dewasa, kolam untuk anak-anak. Dan juga ada yang sangat unik, ada kolam yang ada tong atau gentong hambur. Atau apabila penuh, hanya terhambur sehingga anak-anak sangat ceria untuk di mandi-mandi. Dan juga uniknya, dia itu kalau di weekend itu ada hiburan. Ada hiburan untuk kita sambil menikmati suasana alam. Dan yang paling unik di sini kita dapat mengunjungi satu kapal, sekarang kita tinggal di atas kapal yang terdampar. Ya, di tengah kapal di atas gunung. Itu barangkali untuk. Jadi seberapa sering ini kita berwisata di Diana Waterpark ya? Kalau Diana Waterpark kami ini ya kami laksanakan itu sekali sebulan. Sekali sebulan ya. Karena kami juga berkeliling tempat yang lain. Tapi inilah di antara tempat yang lain yang ada di Baru, inilah yang sangat strategis dan untuk anak-anak dan keluarga. Jadi kunjungan kali ini bersama siapa? Kunjungan kali ini bersama keluarga dengan anak-anak yang ikut berlibur di hari ini. Untuk harga tiketnya ini menurut Bapak ini bagaimana? Harga tiket ya bisa karena dia sekitar 35.000 dan cuma ya anak-anak juga 35.000. Dan dengar tadi di pengelola kalau ada umur tertentu itu dibebaskan. Oh iya. Umur 2 tahun ke bawah dibebaskan. Oh iya, oke. Kasih Pak. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Syahrudin. Oke. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Bapak Syahrudin selaku pengunjung Diana Waterpark. Dan terima kasih rekan Darullah yang langsung melaporkan dari Kabupaten Baru untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana seusai jeda berikut. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Makassar, di mana Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. TR Andi Lolo meninggal dunia. Duka mendera keluarga besar Universitas Hasanuddin, di mana Guru Besar Visipol Unhas Prof. Tandi Roma Andi Lolo wafat Senin 31 Januari 2022 pagi tadi. Profesor Dr. TR Andi Lolo meninggal dunia saat menjalani perawatan di RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Tepatnya jenazah almarhum pun kini disemayamkan di rumah duka, tepatnya di Jalan Baitul Rahman, Kecamatan Panakukang, Makassar. Pantauan di lokasi, sejumlah karangan bunga memadati pagar depan rumah duka. Salah satunya datang dari Rektor Unhas, Profesor Dr. Dwi Aristina Palubuhu, dan Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Selain itu, sejumlah kerabat dan kolega almarhum juga mulai berdatangan. Beberapa dari mereka masih mengenakan pakaian dinas. Dari dalam rumah duka sudah disiapkan tempat khusus jenazah Profesor Dr. TR Andi Lolo. Tempat khusus persemayaman khas Toraja itu berhias 4 keris. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Muslimin Emba. Halo, selamat siang rekan Emba. Ya, siang. Bisa Anda jelaskan bagaimana sampai saat ini suasana di rumah duka? Ya, suasana rumah duka sesuai pantauan dari lokasi siang tadi
sejumlah kerabat dan keluarga almarhum sudah mulai berdatangan sejak pagi hingga siang ini. Beberapa persiapan juga seperti tenda dan kursi-kursi untuk pelayat juga tengah dipersiapkan oleh keluarga dari almarhum Prof. Dr. TR Andi Lolo. Begitu juga dengan persemayaman atau tempat jenazah akan disemayamkan, itu juga telah disiapkan oleh pihak keluarga. Kinan. Ya, baik rekan Mbak. Kapan meninggalnya almarhum? Almarhum meninggal dini hari tadi, itu di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, setelah mengalami komplikasi penyakit ginjal, gitu, sesuai pernyataan dari pihak keluarga. Dan beliau rupanya sudah 4 tahun terakhir mengidap penyakit ginjal itu, yang kemudian berkomplikasi dan meninggal dini hari tadi. Kinan. Sakit apa yang diderita oleh almarhum rekan Emba? Ya, sakit yang diderita almarhum itu sesuai penjelasan dari istrinya, Ibu Margareta, yang juga merupakan dokter spesialis THT, mengatakan almarhum 4 tahun terakhir mengidap ataupun mengalami sakit pada gangguan ginjal begitu, sehingga dari 4 tahun kurun waktu 4 tahun itu kemudian berkomplikasi ke penyakit lainnya, dan dini hari tadi almarhum meninggal dunia. Ya, baik rekan Mbak, terima kasih untuk informasi lengkap yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan istri almarhum Prof. TR Andi Lolo. Ada Ibu Dr. Margareta, berikut liputannya untuk Anda. Tanya-tanya sedikit sosok almarhum sampai sakit seperti apa, Bu? Dia sakitnya itu ginjal kronis. Ginjal kronis. Ya. Sudah berapa lama di? Dia sudah 4 tahun. 4 tahun. Dulu pernah cuci darah, sudah itu dengan pengaturan makanan yang baik, dia tidak perlu lagi cuci darah. Jadi selama 4 tahun tidak cuci darah lagi. Nah, kemudian dia meninggalnya ini oleh karena dia punya namanya kadar HB turun, karena ginjal itu kan fungsinya untuk memproduksi sel-sel darah. Nah, karena ginjalnya rusak, produksi sel darah kurang, jadi HB-nya turun. Dikasih transfusi, transfusi 4 kali. Sudah transfusi, ya mau pulang nih, rencana mau pulang ke rumah, tiba-tiba saja dia perdarahan lambung. Tapi itu perdarahan lambung banyak juga disebabkan juga oleh karena penyakit ginjal kronis yang menyebabkan gangguan pada lambung. Jadi meninggal dini hari tadi, Pak, Bu, ya? Dini hari tadi. Di mana? Di rumah sakit? Di Wahidin. Wahidin, di ICU. Di ICU. Ibu, untuk prosesi pemakamannya? Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan istri almarhum Profesor TR Andi Lolo, ada Ibu Dr. Margareta. Dan terima kasih rekan Muslimin Emba yang langsung melaporkan dari Kota Makassar untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali.